Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Umi Alam Sutera Tangerang. 2 hari yang lalu saya bertemu dengan banyak pasien yang mengalami nyeri otot, ya. Jadi gejala nyeri otot dan ada beberapa yang memang sudah dimasukkan ke dalam fibromialgia karena gejala nyerinya itu sudah berlangsung lebih dari 6 bulan dan di mana gejala nyerinya itu berada di kisaran otot bagian atas, ya, kepala sampai tengkuk, kemudian sampai ke daerah belikat, bahkan di depannya seperti ini, tulang selangka depan dan belakang ini belikat, ya, kaku, ya, kadang-kadang nyeri dan bisa sampai mengganggu tidur. Kemarin 2 hari yang lalu itu menariknya karena banyak yang mengalaminya itu adalah anak muda. Selama ini biasanya pasien yang mengalami nyeri dan kecemasan biasanya itu rata-rata usianya di atas 60 tahunan. Pasien gangguan depresi dan gangguan cemas pada lansia memang lebih sering mengeluh gangguan yang berkaitan dengan nyeri ataupun kekakuan otot. Ini yang memang sering menjadi problem karena orang itu tidak menyadari dirinya mengalami depresi dan cemas karena penampakannya adalah gangguan nyeri. Jadi nyeri ototnya itu luar biasa sampai datang ke dokter saraf, sudah disuntik, diberikan obat pelemas otot, diberikan obat nyeri, itu tidak dapat membantu pasien. Beberapa dokter juga sudah memberikan obat antidepresan dosis kecil biasanya, tetapi tidak terlalu membantu. Nah, kondisi seperti inilah sebenarnya yang biasanya datang ke dokter jiwa dalam keadaan yang sudah kronis atau lama dan biasanya mengeluh gejala-gejala lain seperti sulit tidur, kecemasan, rasa was-was, kekhawatiran, ya, dan nyerinya sendiri tidak menghilang. Biasanya karakteristik nyerinya adalah hilang timbul, berpindah, dan seringkali malah mengalami suatu perubahan dalam konteks nyerinya. Jadi kadang-kadang bisa kesemutan, bisa jadi panas, bisa nyeri seperti ditekan, atau hal yang lainnya. Jadi buat pasien yang sering mengalami gejala seperti ini, saya sarankan memang untuk menjalankan pengobatan ke psikiater. Ketika ketemu dengan kondisi seperti ini, biasanya dokter jiwa itu akan lebih dominan membantunya dari sisi pengobatan antidepresan. Jadi antidepresan ini biasanya golongannya tertentu untuk membantu kondisi seperti ini. Ada juga diberikan anti epilepsi, ya, obat yang digunakan untuk pasien ayan sebenarnya atau epilepsi, tetapi digunakan untuk mengurangi nyeri pada kasus-kasus fibromialgia atau gangguan nyeri. Beberapa obat golongan SNRI itu juga membantu untuk proses seperti ini. Sebenarnya kasus gangguan nyeri ini memang bersifat kronis dan kadang-kadang sulit untuk disembuhkan segera. Tetapi pada pertemuan dengan berbagai macam kasus seperti ini di dalam praktek saya sehari-hari, ada beberapa kasus cukup membantu. Yang menarik yang seperti tadi di awal saya katakan, kasus seperti ini sekarang makin muda kenanya. Kalau dulu mungkin usianya sudah agak tua, sekarang lebih muda dan tidak serta-merta selalu hanya pada perempuan, tapi bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Jadi buat teman-teman ataupun bapak ibu yang mengalami nyeri seperti ini, biasanya perhatian ya bahwa nyerinya tuh membuat kondisi misalnya di tulang ini tidak bengkak, tidak merah, ya cuma nyeri aja, rasanya nggak enak, kekakuan seperti itu jangan-jangan memang adalah kondisi yang berkaitan dengan fibromialgia, karena kondisi ini tidak disertai oleh gangguan trauma di daerah yang sakit, ya. Jadi tidak ada tanda-tanda radang atau tanda-tanda bekas trauma, bisa jatuh atau yang lainnya, tapi dia tiba-tiba bisa muncul sebagai salah satu gejala kecemasan. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan secara singkat ini bahwa depresi, cemas bisa berdampak pada timbulnya gejala nyeri ini bisa dipahami oleh teman-teman semua agar mencapai suatu keberhasilan kalau kita mau berobat dalam pengobatan ini. Semoga kita selalu mencoba untuk melakukan mantra kita bersama,
ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.